Sedikit mengulang dari part kemarin, di tempat pertarungan, saat ini teriakan demi teriakan terus terdengar hingga menggema di tengah hutan. Teriakan itu terdengar dari para manusia yang dibantai oleh para goblin. Bahkan Grewizard yang paling kuat di antara mereka pun sudah tak berdaya melawan kehebatan para goblin. Dia saat ini diangkat oleh Gobusan hanya dengan satu tangan saja. Setelah itu, Gobusan menjatuhkan tubuh Grewizard di hadapan Sisnier yang membuat Sisnier terkejut dan sangat marah. Namun walaupun begitu, saat ini dia terluka sangat parah sehingga tidak bisa melakukan apapun. Sedangkan Grewizard terus saja meminta tolong kepada Sisnier agar diselamatkan. Namun bukannya menolong, Sisnier justru ketakutan dan mundur ke belakang. Mata Sisnier berwarna merah. Dia benar-benar sangat ketakutan. Dan akhirnya Sisnier pun mengambil langkah 1000 untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Menurut Sisnier, para goblin ini sangatlah keji, jadi harus menyelamatkan diri. Kali ini harapan Grewizard untuk selamat sudahlah sirna. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya justru lari meninggalkannya dengan para goblin di sana. Namun walaupun Sisnier sudah berlari, para goblin tidak mau melepaskannya begitu saja. Dia dihujani oleh anak panah yang sangat banyak ke arahnya. Sisnier mati-matian menghindarinya. Dia tidak menyangka kalau para goblin mendapatkan bantuan dari para elf dan menyergap mereka. Dan tak lama kemudian, ada seseorang yang berdiri di hadapan Sisnier yang membuat langkahnya terhenti. Dan itu adalah Goblin Slayer yang sudah memakai pakaian lengkapnya lagi. Langsung saja Sisnier meminta bantuan kepada sang Goblin Slayer untuk menyelamatkannya. Namun di belakangnya, para goblin sudah melompat ke arahnya dan bersiap menghabisi Sisnier. Sisnier terkejut, dia mengira hidupnya telah berakhir saat itu. Namun ternyata para goblin yang melompat ke arahnya telah dibantai semuanya dengan mudah oleh Goblin Slayer. Sisnier senang karena Goblin Slayer telah menyelamatkannya. Dia terus meminta maaf dan akan membalas budinya di masa depan. Namun Goblin Slayer tak butuh balas budi dari Sisnier. Dia justru menyuruh Sisnier untuk pergi menjauh darinya dan pergi sangat jauh, bahkan semakin jauh semakin baik. Melihat Goblin Slayer berjalan ke depan ke arah para goblin yang tersisa, Sisnier memperingatkan Goblin Slayer agar berhenti. Sisnier memberitahukan bahwa mereka bukanlah goblin biasa. Bahkan kemungkinan ada pemimpin goblin di antara mereka yang sangat kuat. Namun Goblin Slayer sama sekali tidak takut. Justru semakin banyak dan kuat lawannya, dia justru semakin bersemangat. Dengan begitu, dia bisa sangat puas bertarung. Panel berpindah ke tempat para goblin. Terlihat Goblin Rex sedang mengangkat tubuh dari Grewizard. Dia sedang memikirkan apa yang akan dia lakukan terhadap Grewizard. Namun tiba-tiba sebuah pedang menancap di antara kedua tangannya yang membuat Goblin Rex sangat terkejut. Dan tak lama kemudian dia kehilangan kesadarannya dan jatuh ke tanah. Goblin lainnya sangat terkejut melihat Goblin Rex yang kuat tiba-tiba jatuh ke tanah. Sedangkan di atas tebing, Lintian terus memperhatikan para bawahannya. Dia juga terkejut melihat Goblin Rex yang tiba-tiba jatuh ke tanah. Bahkan Lintian juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan muncullah Goblin Slayer yang tepat berada di hadapan Gobusan yang membuat Gobusan bertanya-tanya, siapakah orang yang datang itu? Melihat Gobusan adalah goblin yang terkuat di sana, Goblin Slayer mengira kalau Gobusan adalah pemimpin dari para goblin itu. Namun menurut Goblin Slayer, Gobusan sangat tidak cocok sebagai seorang pemimpin karena dia terlihat sangat bodoh. Gobusan tak terima dikatakan bodoh oleh Goblin Slayer dan langsung memerintahkan goblin di sana untuk menyerangnya. Gobusan langsung maju dengan diikuti oleh goblin lainnya di belakangnya.
Goblin Slayer tak mau diam saja melihat goblin-goblin itu maju ke arahnya. Dia maju dan menyerang para goblin itu sebelum para goblin itu menyerangnya duluan. Lintian terkejut melihat gerakan yang ditunjukkan oleh Goblin Slayer untuk mengalahkan bawahannya. Dalam hati Lintian, "Hah? Apa trik yang dimiliki orang ini? Melihat keterampilannya di sistem, itu hanyalah serangan biasa saja. Apa dia benar-benar bisa sihir?" Kali ini, tinggal Gobusan saja yang ada di hadapan Goblin Slayer. Dia sangat marah dan mengaktifkan Berserk Transformation. Aura berwarna merah keluar dari tubuhnya dan kekuatannya pun meningkat dalam waktu yang singkat. Tanpa pikir panjang, Gobusan langsung berlari ke arah Goblin Slayer dan akan menghabisinya. Walaupun kecepatan Gobusan sudah meningkat karena mode Berserk, namun Goblin Slayer masih bisa mengimbangi kecepatan Gobusan dan bahkan lebih cepat lagi, sehingga Gobusan tak menyadari kalau Goblin Slayer telah bergerak duluan ke arahnya. Dengan sekali tebasan saja, duri-duri di punggung Gobusan berhasil terpotong oleh pedang Goblin Slayer. Kemudian, Goblin Slayer melompat ke arah Gobusan dan berniat menghabisinya dengan sekali tebasan pedangnya. Gobusan berkeringat. Dia tahu kalau dia tidak akan sempat untuk menghindari serangan itu. Namun entah apa yang terjadi, sebelum pedangnya bersarang ke tubuh Gobusan, sebuah benda mirip lumpur yang sangat lengket menempel di kedua tangannya yang saat ini sedang memegang pedang. Bahkan benda itu menempel di sekujur tubuhnya. Goblin Slayer sangat kesal karena benda itu sangat lengket dan membuatnya tidak bisa bergerak. Dalam hati Lintian, haruskah aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur? Tapi orang ini memiliki banyak misteri pada dirinya dan juga merupakan alat yang luar biasa. Karena serangan langsung tidak mempan padanya, lebih baik menggunakan strategi perang sampai dia kelelahan. Kemudian, dari atas punggung naga, Lintian memerintahkan para bawahannya untuk mundur dan membuat sebuah lingkaran. Lintian menyuruh bawahannya, jika ada batu, maka mereka harus melemparkan batu itu ke arah Goblin Slayer. Dan kalau memiliki serangan jarak jauh, mereka harus menggunakan serangan jarak jauh yang mereka miliki. Goblin Slayer melihat ke arah Lintian yang saat ini bisa mengendalikan seekor naga. Goblin Slayer sudah menduga kalau tempat ini tidak akan mengecewakannya. Tak lama kemudian, sesuai perintah Lintian, batu-batu mulai dari yang kecil hingga yang besar bertebangan ke arah Goblin Slayer. Goblin Slayer tak mau diam saja. Dia memotong batu besar dengan mudah menggunakan pedangnya. Namun setelah terus-menerus mendapatkan lemparan batu dan terus memotongnya, akhirnya Goblin Slayer pun mulai kelelahan. Lintian tersenyum puas atas berhasilnya strategi yang dia lakukan. Dalam hati Lintian, bertarung lebih dari 1 jam, sepertinya kau hampir menyerah kan? Tapi tiba-tiba Goblin Slayer membuka pelindung kepalanya yang sekaligus menutupi wajahnya. Dan kali ini, dengan pesona kecantikannya, Goblin Slayer mencoba menggoda para goblin itu. Tentu saja, goblin biasa tidak akan kuat melihat kecantikan dan godaan dari Goblin Slayer. Lintian terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Goblin Slayer. Dengan tangannya sendiri, Goblin Slayer langsung menusukkan tangannya ke dada Grey Wizard. Ternyata tujuannya adalah mengambil jantung milik Grey Wizard untuk dimakan. Dia mengatakan kalau jantung manusia adalah makanan yang terbaik. Lintian mulai menyadari sesuatu. Dia kali ini terlalu meremehkannya. Setelah selesai memakan jantung Grey Wizard, Goblin Slayer langsung bergerak dengan cepat dan menyerang goblin-goblin di sana. Hanya dengan memakan jantung Grey Wizard saja, kekuatan Goblin Slayer pun telah kembali. Setelah itu, Goblin Slayer melihat ke arah Gobusan yang sudah berlari ke arahnya.
Gobusan tak terima karena Goblin Slayer telah menghabisi saudara-saudaranya. Dia kali ini akan menghabisi sang Goblin Slayer itu. Namun, Goblin Slayer langsung bersiap dengan mengambil pedang yang ada di punggungnya. Goblin Slayer langsung melemparkan pedangnya dan tepat menusuk Gobusan pada tubuhnya. Goblin Slayer tersenyum dan tubuh Gobusan pun langsung meledak. Melihat kehebatan Goblin Slayer, Lintian penasaran siapakah Goblin Slayer ini. Bahkan dia juga mempunyai kemampuan milik para goblin. Jika keadaannya terus begini, maka pihaknya akan kalah. Lintian harus mencoba mengurangi korban jiwa, lalu mereka harus mundur. Kemudian Lintian memanggil Ivrea yang saat ini sedang berusaha mengobati goblin yang terluka untuk ikut dengannya dan menyuruh yang lainnya untuk segera mundur. Tiba-tiba Goblin Slayer menyuruh Lintian untuk menunggu. Dia sudah lama tidak melihat goblin secerdas dan sekuat Lintian. Dia menawarkan jika Lintian mengizinkannya untuk melihat dan memeriksa dirinya, maka dia akan mengampuni nyawa mereka dan juga akan membantu menyelamatkan mereka yang telah terluka oleh serangannya tadi. Namun Lintian tak mau percaya begitu saja. Dia tidak langsung percaya dengan omongan dari Goblin Slayer. Dengan senyuman manisnya, Goblin Slayer menanyakan kenapa Lintian tidak percaya padanya. Tak lama kemudian, Goblin Slayer melepaskan ikatan pada baju besinya satu persatu hingga seluruh baju besinya terlepas semuanya. Setelah seluruh pakaiannya terlepas, Goblin Slayer menanyakan bagaimana jika sekarang. Apakah Lintian akan percaya padanya setelah dia melepaskan zirahnya? Dalam hati Lintian, dia melepaskan zirah dan pedangnya begitu saja, secara cuma-cuma begitu. Sebenarnya, apa yang wanita itu rencanakan? Akhirnya, Lintian mencoba sedikit percaya dengan ucapan Goblin Slayer. Dia menyuruh naganya untuk turun. Dan dia pun berjalan mendekat ke arah Goblin Slayer untuk berbicara dengannya. Setelah melihat Lintian dari jarak dekat, Goblin Slayer sedikit kecewa karena Lintian hanyalah seorang goblin biasa. Dia benar-benar melebih-lebihkan ekspektasinya. Setelah itu, Lintian menagih janji dari Goblin Slayer. Dia tadi berjanji akan menyelamatkan para goblin yang terluka. Lintian menyuruh Goblin Slayer untuk melakukannya sekarang juga. Goblin Slayer menenangkan Lintian. Dia akan menepati janjinya. Tapi dengan syarat, Lintian harus bisa memuaskannya. Itulah yang diucapkan oleh Goblin Slayer sembari mengeluarkan sebuah jarum dan kemudian dilemparkan tepat pada dada Lintian yang membuat Lintian sangatlah terkejut. Lintian mengerang kesakitan dan meringkuk, mencoba menahan rasa sakitnya. Sembari menyaksikan Lintian yang kesakitan, Goblin Slayer mengatakan jika dia sangat suka berburu goblin-goblin yang kuat, lalu menghabisi mereka setelah bermain-main dengannya. Meskipun tampang Lintian seperti goblin rendahan, tapi kecerdasan Lintian setara dengan seorang Goblin King. Lintian benar-benar membuat Goblin Slayer menjadi sangatlah bergairah. Lintian kesal karena dia telah ditipu oleh Goblin Slayer. Padahal dia hanya lengah sedikit saja. Namun dia langsung masuk dalam jebakan wanita itu. Tiba-tiba Lintian melihat semua bawahan goblinnya berdiri dan membalikkan badannya. Dia panik dan langsung menanyakan apa yang mereka lakukan. Kenapa mereka memalingkan muka mereka? Goblin Slayer tersenyum. Kemudian dia mengatakan jika mereka semua ada di bawah kendalinya. Dengan begitu, mereka tidak akan melihat apa yang akan mereka berdua lakukan setelah ini. Setelah itu, Goblin Slayer memeluk Lintian dari belakang yang membuat Lintian sangatlah terkejut. Goblin Slayer menegaskan asalkan Lintian tidak macam-macam, maka Goblin Slayer berjanji tidak akan menghabisi Lintian. Bahkan dia akan tinggal bersama Lintian. Dia sangat penasaran seperti apa Lintian di masa depan nanti.
Lintian mulai berkeringat dengan ucapan dari Goblin Slayer. Apalagi saat ini Goblin Slayer sudah berada tepat di atasnya. Dan tak menunggu lama, Goblin Slayer langsung menikmati bibir milik Lintian. Namun tetap saja, Lintian masih mengira kalau semua ini hanyalah sebuah tipuan saja. Panel berpindah. Terlihat seseorang sedang mengendap-endap di balik semak-semak. Itu adalah Sisnier. Dia mengintip apa yang sedang terjadi antara Goblin Slayer dan para goblin. Dia terkejut setelah mengetahui bahwa Goblin Slayer adalah seorang wanita. Apalagi sekarang dia sedang bermesraan dengan Lintian. Tak lama kemudian, ada seorang goblin yang muncul di belakang Sisnier yang langsung membuatnya sangat terkejut. Melihat goblin itu, Sisnier yakin kalau ini adalah akhir dari hidupnya. Panel kembali ke tempat Lintian. Para goblin sedang sibuk memasukkan para manusia yang telah tewas ke dalam gua. Dan di sana, Lintian mempersilahkan Goblin Slayer untuk masuk ke dalam sarang goblin miliknya. Namun jika Goblin Slayer mau mengemban resikonya. Tetapi dengan sangat yakin, Goblin Slayer kembali menegaskan jika dia ingin melihat kekuatan Lintian. Dan soal konsekuensinya, Goblin Slayer akan menyerahkannya kepada Lintian. Lintian menanyakan siapa Goblin Slayer sebenarnya dan kekuatan apa yang dia miliki. Lintian sangat penasaran kenapa Goblin Slayer dapat mengendalikan dirinya dan juga semua bawahannya. Goblin Slayer tak langsung mengatakannya. Dia menanyakan kalau dia memberitahukan apakah Lintian akan mengizinkannya tinggal di sana. Lintian tidak langsung mengiyakannya. Semua itu tergantung dengan apa yang akan dikatakan oleh Goblin Slayer. Dan akhirnya Goblin Slayer mengatakan jika dia sebenarnya adalah keturunan dari sang Goblin King. Lintian terkejut mengetahui bahwa sebenarnya wanita itu adalah keturunan dari sang Goblin King. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya seminggu lagi kalau komiknya udah update.